Link kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak Ibu jamaah hadirin dan seluruh pemirsa narasi dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi hari yang sangat-sangat nyaman untuk tidak bangun, disertai oleh rintik-rintik hujan, dan ternyata suasana subuh yang hujan seperti ini adalah subuh yang nyaman sekali Bapak Ibu. Tentunya kenyamanan ini kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk ngaji, kita gunakan untuk thalabul ilmi, sehingga alhamdulillah di awal hari ini kita menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Maka insya Allah di tengah perjalanan dan di akhir daripada hari ini kita akan selalu dimudahkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kembali meneruskan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-54. Jadi pertemuan kita sudah 1 tahun lebih, dan ini sudah nyampe ke setengah lebih ya Bapak Ibu, sudah setengah lebih, sudah bab ke 39. Sudah bab ke 39. Monggo, Anwar. Bab 39 dari 56. Berarti sudah separuh lebih ya. Sudah separuh lebih. Masya Allah.
tentunya kecintaan kita sudah semakin bertambah kepada Rasulullah SAW. Karena mengikuti sunnah, mengikuti Nabi itu, kalau kita mengatakan saya mengikuti sunnah Nabi, saya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, itu tidak akan terjadi kecuali kita cinta dulu kepada Nabi. Jadi bohong orang yang mengatakan saya mengikuti sunnah, tapi dia tidak ada cinta kepada Nabi. Jadi mutaba'ah atau mengikuti sunnah Nabi itu pasti akan lahir dari cinta. Kalau tidak cinta, ada orang yang tidak cinta Nabi, dia berusaha untuk mengikuti Nabi. Bisa Pak, Bu. Tetapi bisa dilihat berapa hari dia bisa mengikuti sunnah Nabi. Karena orang-orang yang tidak ada cinta di dalam hatinya kemudian berusaha mengikuti sunnah Nabi, itu biasanya adalah dari keterpaksaan. Ya. Sesuatu itu kalau terpaksa tidak akan istiqomah, tidak akan tahan lama. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, manfaat daripada mengkaji kitab Syama'il yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi ini adalah agar kita ini mencintai Nabi. Kalau sudah mencintai Nabi, maka dengan sukarela tanpa ada paksaan kita akan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Jadi cinta dulu. Nah, apa ada proses sebelum cinta? Ada. Sebelum cinta harus kenal dulu. Kalau tidak kenal, tidak mungkin cinta. Karena tak kenal maka tak cinta, tak sayang gitu. Jadi kalau tidak kenal, kalau kita tidak kenal dengan Nabi kita, tidak mungkin juga kita cinta. Jadi bohong orang mengatakan saya cinta Nabi tapi tidak kenal dengan Nabi, Bapak Ibu. Jadi prosesnya begitu, untuk bisa ittiba, untuk bisa mutabaah, untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi, itu proses awalnya adalah kenal dulu dengan Nabi. Kenal rumian kalian Nabi. Sebagaimana jenengan mencintai pasangan jenengan itu kan kenal dulu tuh Pak. Kenal lama betul jenengan kali istri. Ya kenal toh, masa ora kenal ujuk-ujuk cinta kan tidak mungkin. Kenal dulu. Mangkelek pun kenal, wah iki kok bahannya apik yo. Nah, kemudian cinta. Nek pun cinta, kata siapa itu, tahi kucing rasa coklat Pak. Oh iya, kata gomloh. Padahal itu, mohon maaf, kotoran kucing loh kayak coklat Pak. Kalau sudah cinta, dijiwit itu ya ora kroso. Karena yang menjiwit adalah orang yang dicintai gitu loh. Ya Allah. Oke, makanya kalau sudah cinta itu dia akan mengorbankan segalanya. Sungai Musi ku seberangi, topan badai ku lalui. Karena apa? Karena cinta Pak. Makanya sebuah ungkapan dari sahabat Sa'ad, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya engkau menyuruh kami untuk menyelami lautan, maka niscaya kami akan menyelami lautan meskipun kami tidak bisa berenang. Jadi karena ada kecintaan itu, karena saking cintanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun Rasulullah menyuruh kami untuk berenang, kami pasti akan berenang meskipun kami tidak bisa berenang. Jadi di depannya ada laut, kami akan masuk ke dalam laut itu untuk, kalau memang Rasul menyuruh kami untuk itu, kami pasti akan melaksanakan walaupun kami harus mati tenggelam. Karena saking cintanya. Bapak-bapak ketika jenengan cinta kepada pasangan, kebetulan ibu-ibu sedang hamil muda, ngidam. Ngidam apa? Pokoknya cekelno sirai bupati. Loh, karena cinta ya dilakoni Pak.
Kula nuwun tenan ning gone daleme Pak Bupati. Ngapunten Pak Bupati, niki namung melaksanakan amanah dari bebek tersayang. Apa? Supados njawilne sirahe panjenengan. Oh iya ya. Berat malam-malam Pak, istrinya ngidam duren harus ke Watu Limo. Budal yang Watu Limo Pak. Ya Allah. Kalau sudah cinta itu tidak peduli. Arepe kesel kaya ngopo, mau banyak rintangan dan hambatan seperti apa. Kalau sudah cinta maka tidak akan terasa. Maka kita ini untuk melaksanakan mengikuti sunnah-sunnah Nabi ini yo harus dilandasi cinta. Udan terus lek kadung cinta dengan Nabi yo budal Pak. Apa nek gremis? Apa nek bletok? Budal. Masya Allah. Baik, maka duduk panjenengan pagi hari ini, Masya Allah. Ini bukan apa-apa Bapak Ibu. Ini pembuktian cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, sebenarnya kami bisa menyimak dari YouTube ya Rasul. Tapi kok rasanya kok piye ngono. Maka saya paksakan diri kami karena kecintaan kami kepadamu ya Rasulullah. Kami datang ke majelis ilmu untuk lebih mengenal kepada pribadi panjenengan ya Rasulullah SAW. Bapak Ibu, semoga dengan usaha kita pagi hari ini diniatkan dengan niatan yang ikhlas nggih. Rasulullah SAW kelak di hari kiamat akan memanggil kita, akan ngawe-ngawe kita semuanya akan dimasukkan ke dalam golongan Rasulullah SAW. Maka siapa yang masuk ke dalam golongan Rasulullah, maka jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sampun, kita mulai. Kita telah menyelesaikan bab nomor 38 yang berjudul percakapan Nabi di malam hari setelah sholat Isya. Jadi samar itu artinya setelah sembahyang Isya. Apa yang diobrolkan Nabi dengan istri-istrinya setelah sembahyang Isya? Alhamdulillah kita bahas kemarin panjang lebar sampai tiga sesi Bapak Ibu. Dan sekali lagi para suami, ketika panjenengan harus begadang, harus betah melek karena mendengar curhatan istri, itu merupakan sunnah. Istri curhat sampai jam 1 malam sehingga jenengan harus begadang, harus melekan, maka itu apa? Sunnah. Jangan dipotong, jangan dipotong. Istri sedang asik curhat terus stop. Ngantuk aku ngurungane. Jangan. Dengarkan saja. Itu adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke bab nomor 39. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu biha bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita dengan apa yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan Allah berikan rahmat kepada beliau, berikan ampunan kepada beliau, sehingga kita dengan penulis buku ini nanti betul-betul di dalam rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bab nomor 39, Babu maja'a fi naumi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ini bab tidur, maka jangan dipraktekkan pagi hari ini. Ini sensitif ini, rawan ini Bapak Ibu. Karena judulnya tidur akhirnya jangan sampai ya. Kalau jenengan tidur, jenengan tidak akan tahu bagaimana tidurnya. Nah, berarti tidurnya kapan? Tidurnya nanti setelah pembahasan ini, nggih. Nah, sekarang pembahasan ini tidur berarti ya tidak tahu bagaimana tidurnya Nabi gitu loh. Baik. Sampun nggih? Kita mulai nggih? Baik, Bapak Ibu dan pemirsa narasi dakwah yang dimuliakan Allah. Kita baca dulu apa yang ditulis oleh pensyarah kitab ini, Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan an-naumu ayatun min ayatillah al-azimah ad-dallah ala wahdaniyatihi. Tidur itu merupakan salah satu tanda kebesaran dari kebesaran-kebesaran Allah yang menunjukkan keesaannya.
Jadi ketika ada makhluknya atau manusia yang tidur, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa. Karena tidak ada zat yang bisa menidurkan sesuatu kecuali zat yang maha kuasa. Ya, jadi yang bisa menidurkan, menjadikan orang tidur itu ya zat yang maha agung, yang maha kuasa. Wa kamalu qudratihi, dan menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya, wa tadbirihi, dan pengaturannya, kepengurusannya, lihadzal kaun, terhadap alam semesta ini. Masya Allah Bapak Ibu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan alam ini terus ditinggal makprung ngoten mawon, apa jadinya kita? Nggih. Kalau kita lihat nggih, mohon maaf ini dari diri kita saja, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita ini apakah kita tidak melihat? Dari mata kita saja ini Bapak Ibu. Kita bisa melihat seperti ini kan karena mata kita berfungsi dengan baik. Kalau kita teliti mata kita ini di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada kornea. Di dalam kornea ini ada apa? Ada saraf kecil-kecil, jumlahnya berapa? Jumlahnya mungkin bisa ratusan ribu, bisa jutaan Bapak Ibu. Kalau salah satu saja dari saraf yang kecil itu, nyun sewu, pedot, maka wassalam sudah. Padahal jumlahnya ada jutaan di sini, di dalam sini. Kalau itu tidak ditadbir oleh Allah, tidak diurus oleh Allah, tidak direksa oleh Allah, maka apa jadinya kita ini Bapak Ibu? Kita tadi bisa bangun, kemudian bisa beraktivitas seperti ini. Ini semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa mengurusi kita. Allah maha kuasa untuk menjadikan kita seperti ini Bapak Ibu. Oleh karena itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang akan kita dustakan. Ngene iki lek awake dhewe mboten syukur dumateng Allah, maka wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Berarti kita ini termasuk orang-orang yang ingkar terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, kata Syekh Abdul Razak ayat 23, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, engkau kami jadikan tidur di malam hari, wan-nahar, dan di siang hari, wabtigha'ukum min fadlih, dan mencari fadlih karunia Allah. Artinya di malam hari dijadikan tidur, di siang hari dijadikan untuk bekerja. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun, karena sesungguhnya dalam demikian itu adalah tanda-tanda Allah bagi orang-orang yang mau mendengar. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, wa huwa rahmatun minallah bil ibad. Tidur itu adalah rahmat, kasih sayang Allah untuk hambanya. Bagaimana tidak kasih sayang Allah? Ngapunten. Ada orang yang sakit gigi, cekot, kemudian tertidur. Kira-kira masih cekot-cekot napa mboten? Tidak. Ada orang sakit perut, senut, kemudian tertidur. Kira-kira masih terasa nggak sakit perutnya Bapak Ibu? Ternyata orang itu kalau tidur dia tidak merasakan sakit. Makanya ada orang punya hutang banyak, mumet Bapak Ibu. Yang sirah niku jan ya Allah. Kemudian keturun. Kira-kira saya kelingan utang napa mboten? Nggih sok-sok nggih kegawa ngipi, Pak. Saya itu baru takziah. Mboten berutang, takziah nggih. Takziah ke satu tempat, teman akrab nggih, melihat keluarganya banyak yang nangis. Ngoten niku ketika pulang tidur itu kok terbawa mimpi, Pak. Jadi memang terbawa mimpi, kematiannya itu terbawa mimpi, Masya Allah. Jadi memang itu bisa nyambung gitu, Pak. Nah, makanya sebenarnya tidur itu adalah manaah. Manaah niku nopo nggih? Obat apa? Anestesi ya. Anestesi terbaik itu ya tidur itu, Pak. Makanya orang itu kalau sakit, sesakit apa kalau bisa tidur, maka dia akan hilang dari sakitnya. Betul, Pak. Susah sesusah apapun kalau bisa tidur, berarti dia akan hilang, akan lepas dari kesusahannya. Sementara Pak, engko tangi yo kelingan ya. Nah, tapi minimal mohon maaf Bapak Ibu, minimal tidur ini adalah
obat penawar, okay? Atau paling tidak disebut dengan obat bius yang paling canggih dan dahsyat bagi orang-orang yang merasakan ketidaknyamanan. Nah, tapi lek pas pengajian tidur ini musibah besar. Rasumbut karo lek budal kon dalem tugi ngriki ngoten. Lah rene arep pindah turu tok ya nggih. Naudzubillahi min dzalik. Walaupun insyaallah ya berpahala tetapi kan berbeda nggih dengan yang tidak tidur. Monggo kalih dipun sambi niku. Tahune niku nggih insyaallah. Bismillah. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis Bapak Ibu. Hadis nomor 254. Haddatsana Muhammad binul Mutsanna qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdiyin qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah ibn Yazid anil Barra bin Azib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihil aymani wa qala rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Baik. Berbicara kepada kami Muhammad ibnil Mutsanna qala berkata haddatsana berbicara kepada kami Abdurrahman bin Mahdi qala berkata haddatsana berbicara kepada kami Israil. Israil ini bukan Nabi Yakub nggih, tapi ini Israil perawi sanad hadis ini. An Abi Ishaq dari Abi Ishaq an Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Yazid anil Barra bin Azib dari sahabat Barra bin Azib. Anna Nabi berarti Barra bin Yazib ini langsung ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Barra bin Azib ini langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Berarti Barra bin Azib niki sinten? Sahabat. Sahabat itu man laqiyani wa amanabi. Orang yang pernah ketemu saya dan dia beriman kepada saya kata Rasulullah. Umpami niki nabi. Kemudian jenengan yang di depan ini berarti jenengan posisinya sahabat karena langsung bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa? Dan generasi terbaik itu adalah generasi yang hidup sezaman dengan Nabi, Pak. Khairun nasi qarni. Manusia terbaik itu adalah yang sezaman dengan saya kata Rasulullah. Sinten niku? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahu. Kemudian yang setelah itu, siapa itu? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahu. Siapa itu? Tabi'ut tabi'in. Terus setelah tabi'ut tabi'in, tabi'ul atba, tabi' atba. Kita ini apa namanya? Kita ini namanya ashabul mutaakhirin. Wong sing teko keri, Pak. Ashabul mutaakhirin. Ya pokoke wong sing keri. Tapi mohon maaf nih Bapak Ibu. Ustaz, lha lek ngoten berarti awake dhewe iki rene api-api iblis, Pak Ustaz. Nah, tiang sing paling saya kan sing sezaman dengan Nabi, sing ngaji dengan Nabi, sing saged diskusi kalian Nabi. Lah kula niki sing terakhir meh kiamat ngeten niki napa wonten sae-saene. Masya Allah. Ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi, ngefan ambek Nabi, mengidolakan Nabi SAW dengan mengikuti dan mencintai Nabi. Oleh Nabi SAW mereka disebut dengan hum ikhwani. Mereka adalah saudara-saudaraku. Ketika itu Rasulullah mengatakan wadattu an ulqiya atau an alqiya bi ikhwani. Saya tuh senang kalau sekarang bisa ketemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat yang berada di sekitar Nabi itu mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Loh kami ini apa bukan saudara panjenengan Rasul? Apa kata Rasulullah? Lastum ikhwani. Sampean kabeh itu dulurku. Nah terus kula niki sinten? Antum ashabi. Sampean kuwi
koncoku. Lah terus sinten engkang dipun wastani yang disebut itu adalah saudaramu ya Rasulullah. Nanti man lam yarani, kalau ada manusia nanti yang belum pernah melihatku, wa amanabi, dan dia beriman kepadaku, maka mereka adalah saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaranya Nabi Muhammad itu adalah umatnya yang belum pernah bertemu, belum pernah melihat wajahnya Nabi, tetapi beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah itu adalah kita umat di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Jadi jangan pesimis dulu, jangan minder dulu, jangan berkecil hati dulu. Kita yang tidak pernah ngaji dengan Nabi, kita yang tidak pernah ketemu dengan Nabi, kita yang tidak pernah bermuajah langsung bertatap wajah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita masih bisa digolongkan sebagai saudara-saudaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti akan saya panggil, kata Rasulullah, akan saya panggil untuk menuju gerbongku, menuju ke dalam kelompokku, kata Rasulullah SAW. Loh, terus bagaimana Rasul engkau bisa mengetahui itu adalah umatmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Coba tahukah engkau kalau ada kuda berwarna putih di kepalanya dan di kakinya ada yang berwarna putih, di tengah kuda-kuda berwarna hitam, bisakah engkau akan mengenalinya? Bisa, warna putih yang lainnya warna hitam, sama persis. Nanti di hari kiamat ketika banyak orang berwarna hitam, maka nanti ada yang berwajah putih, namanya ghurrun muhajjalina min atharil wudu. Ada orang-orang yang selalu menjaga wudunya, menjaga sholatnya, menjaga sunnah-sunnah yang telah aku contohkan. Maka itu nantilah yang akan aku panggil masuk ke dalam golonganku. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dipanggil ke dalam golongannya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari sahabat Al-Barra bin Azib, bahwasanya Rasulullah SAW kana idza akhadha majja'ahu, adalah Rasulullah SAW ketika berbaring. Jadi majja' itu artinya apa? Berbaring, Bapak Ibu. Wada'a kaffahul yumna tahta khaddihil aiman. Ini adalah menjelaskan bagaimana tidurnya Nabi. Setelah itu nanti kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah dalam hal tidur ini kita mengikuti sunnah Nabi? Sampun apa dereng? Duh, kok sampun dawuh dereng padahal dereng dibahas nih, Pak. Nggih, sapa ngerti terus tidurnya persis seperti jenengan sare, ngoten lho, Pak. Baik. Begini. Barra bin Azib melihat dengan mata kepala langsung bagaimana tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau tidur, Bapak Ibu, kalau berbaring, wadoa, menaruh kaffahu al yumna, telapak tangannya yang kanan, yang mana? Yang kanan, tahta khaddihi. Khod itu artinya pipi. Baik, saya ulangi. Rasulullah SAW itu ketika beliau berbaring untuk tidur senantiasa meletakkan telapak tangan yang sebelah kanan ini di bawah pipi beliau yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam di sebelah kanan sini. Oke, baik. Jadi nanti kita praktek di terakhir, oke. Jadi nanti insya Allah di menit-menit terakhir kita akan praktek bagaimana cara tidur Nabi yang ada beberapa. Nanti ternyata tidurnya Nabi tidak hanya yang begini, Pak. Nanti ada lagi tata cara tidur yang lain. Oleh karena itu pemirsa yang di rumah tolong simak sampai selesai ya. Ora krungu, ora jawab bodonan. Oh iya, niki mesti seneng jero niki lho. Baik, jadi nanti insya Allah di akhir kita akan praktek bagaimana cara tidurnya Nabi yang itu di hadis 254 ini diterangkan bahwa Rasulullah SAW meletakkan telapak tangan kanan di pipi sebelah kanan. Berarti kalau yang ditaruh di pipi sebelah kanan miringnya kemana? Mungkin nggak miring ke kiri, Bapak? Ya mungkin saja, seperti jenengan sakit gigi, miring ngiwa tapi sing dicekel pipi. Lho piye sampean ki kok miring ngiwa sing kok cekel lara untu. Baik.
Sampun nggih? Jadi yang pertama hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya meletakkan atau menaruh telapak tangan beliau yang sebelah kanan di bawah atau di bawah pipi beliau yang sebelah kanan sambil berdoa biasanya napa sing diulang nih bis. Ternyata bukan itu yang dibaca Nabi, Pak. Biasanya kan bismikallahumma ahya wa amut. Ternyata di hadis ini bukan itu yang dibaca Nabi, Bapak Ibu. Sambil meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan, beliau sambil membaca Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Saya ulang sekali lagi. Ini kan orang-orang cerdas semua yang di depan saya ini. Fokus. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Baik. Bapak Ibu, jenengan cinta kepada Nabi napa mboten? Cinta. Ingin itibak Nabi napa mboten? Ingin banget napa ingin saja? Banget. Berarti tidur kita nanti kita usahakan mirip dengan tidurnya Nabi. Sing remeh-remeh dhisik. Baik, bismillah. Bagaimana tadi? Meletakkan telapak tangan di bawah pipi kanan sambil membaca Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Baik. Coba saya dulu, kemudian panjenengan ikuti dengan semangat. Buat bergetar ini Masjid Al-Furqon ini. Sing ngantuk-ngantuk gentangi kabeh. Rabbi qini, monggo. Adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Insyaallah. Sekarang 2 kali. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. 1, 2, 3. Mangke dalu sakit praktek? Saja kok supe tuh maksudnya gitu. Kalau lupa dibuka lagi channel Narasi Dakwah pertemuan ke-54. Oh, pomong digolek menit piro ya mungkin. Baik. Ternyata doa ini mungkin belum dibaca oleh kita. Leres napa mboten? Kok iso kelewatan iki piye lho, Pak? Kok sakit kelewatan ini piye ceritanya, Pak? Ya Allah, Bapak Ibu dan pemirsa Narasi Dakwah yang ada di rumah. Alhamdulillah. Iki perkara remeh nih. Ini bukan perkara akidah, bukan perkara syirik bid'ah khurafat, enggak. Niki perkara cara tidurnya Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kalau tidur saja kita ini sudah berusaha mengikuti cara tidurnya Nabi, ya Allah. Tidak berlebihan nanti kalau di hari kiamat kita ini dipanggil oleh Nabi. Rene Mas, Rene Pak. Oh, Rene Pak ya Pak. Rene Mas. Lebih kan balik usia 33 tahun tuh Pak. Kan Mas kabeh celukane. Rene Mas. Wonten napa Rasul? Masya Allah. Karena kamu dulu tidurnya seperti aku, maka aku masukkan ke dalam golonganku. Gara-gara tidurnya seperti, ya Allah.
Lele awakmu turu kaya aku, berarti kan sampean ki cinta banget yang aku. Aku ndak akan bertanya bagaimana sholatmu, bagaimana puasamu. Wong tidurmu saja seperti aku, apalagi nyun sewu. Lek salate mawon mboten kados Nabi, kira-kira tidurnya bisa mirip kayak Nabi enggak? Yo aduh, Pak. Sing wajib mawon lho mboten kaya Nabi. Apa nek sing ngeten-ngeten iki? Maka saya sampaikan, Pak, kalau ada orang yang ngapunten nggih, tadi malam kami mengisi akikah itu. Kalau ada orang yang betul-betul bersemangat menjalankan sunnah, wonten Pak. Anak-anak orang tua yang baru punya anak satu. Ini kan rata-rata ekonomi belum mapan nggih, Pak. Ya, saya merasakan sendiri itu bagaimana ketika masih punya anak pertama itu, ya Allah Pak, enggak ada duit Pak. Tapi karena saya, mohon maaf, kami ingin mengikuti sunnah Nabi. Padahal mek sunnah loh, akikah niku ngapunten, hukumnya sunnah bukan wajib. Ya Allah, meskipun akikah itu sunnah ya Allah, bagaimana supaya kami bisa dicintai Nabi kami, supaya kami diakui oleh Nabi kami. Ya kata, ya mungkin kata Allah begini, ya usaha nopo ya Allah, ya lek ra duit ya utang oh. Ya Allah Pak, sampai akhirnya begini Bapak Ibu. Saya berpikir piye ya caranya? Kalau saya membeli kambing, kalau firasat saya anak saya yang pertama laki-laki Pak, firasat nih. Makanya ketika istri hamil niku setiap kali mohon maaf nggih, ngudang kita menyentuh perut istri itu saya selalu mengatakan, "Le, jadi anak yang soleh ya Le." Padahal kita tidak tahu apakah itu laki-laki, yang penting le mawon. Sembuh niku lanang wedok sing le. Masya Allah. Ternyata lahir memang laki-laki Pak. Nah saya berpikir kalau saya nanti punya anak laki-laki harus kemudian saya akikah, berarti kan saya harus membeli kambing 2 Pak. Pada saat itu mahal Pak, 3 jutaan itu. Harus 6 juta, ya Allah. Waktu itu saya ngajar di satu sekolah swasta yang bayaran kami waktu itu hanya 150.000 setiap bulan. 150.000, sama seperti jenengan angkatan PNS pertama nih kalau Pak. 150.000 Pak. Itu pun masuk pagi 6:30, pulangnya jam 3. Masih semangat-semangatnya kan. Apa kok pakai baju keki kan semangat Pak. Sembuh statusnya apa sih, penting awal anyar-anyaran keluar kuliah kan pakai baju keki dah luar biasa, prestis banget ya Pak mereka ya. Sembuh ki, masih bayarannya 150.000. Ya Allah, bagaimana saya harus mengakikah anak saya? Sementara itu kambing belum nanti untuk takire, belum untuk terope, ustate. Lho antum kan ustad kok apa ndak di ngajeni deh? Ya saja kok kemuaruk men to Pak yo. Acarane dhewe di ngajeni dhewe ya Allah. Ketol era kuat nyangoni ustad liyane Pak. Akhirnya saya gimana ya biar meskipun sunnah tapi saya harus lakukan itu. Akhirnya ya Allah saya beristisyar kepada teman-teman. Ngene carane, gen awakmu kuat. Saiki duit-duit piro? Waktu itu kami punya uang 1 juta Pak. Akhirnya 1 juta ini kita belikan cucunya kambing. Jadi putune kambing sing tuwek niku Pak. Jadi cemple banget Pak. Ya muni cemple iki rasane. Cucunya kambing. Dapat 2 Pak. Pokoknya bismillah, nanti kalaupun anak kita perempuan yang penting disiapi kambing 2. Tetap saya sembelih, meskipun anak perempuan ya tetap saya sembelih dua-duanya. Supaya tamu-tamu yang hadir itu dapat daging banyak. Nah sing menyedihkan ini sudah tamunya banyak, anak perempuan kambing 1 cemple pisan Pak. Akhirnya tambahnya tahu karo tempe Pak. Jadi meskipun kita punya anak perempuan, nggih Bapak Ibu pemirsa, itu enggak masalah jenengan mau beleh kambing 5, 10, mboten masalah. Standar minimal 1 itu Pak. 1 kambing ini standar minimal, dalam artian selain kambing, di bawah kambing sudah enggak boleh. Contoh, akikah beleh mentok. Atau ngeten, kambing 1 kan harganya 2,5. Dikrosne karo pitik sampai pitik 200 2,5, berarti beleh pitik 200. Enggak boleh, itu enggak syariat Pak. Ya Allah, akhirnya nyun sewu Pak, ngingu cemple 2. Jadi ketika istri divonis, oh hamil, wah langsung cemple. Pokoknya ngingu cemple dingokne tiyang. Masalahnya kula mboten saged ngingu cemple. Ya kira-kira enggak tahan lama lek kula sing ngingoni. Enggak pernah punya pengalaman ngingu wedhus masalahnya. Akhirnya mulai dari harga segitu itu kita sampai 9 bulan. Alhamdulillah Pak. Ketika lahir itu kambing yang 2 itu sudah layak untuk disembelih Pak. Carane ngoten bagi para duafa.
bagi para duafa yang ingin akikoh. Lek langsung dadak berat. Baru anak kedua pun ekonominya pun rodok mapan. Nah ini serat mboten ngingu cemple malih kula sing ngene. Nggih, Masya Allah. Kalau sunnah saja kita sudah maksimal, apalagi yang wajib. Nek sunnah Nabi sing enteng-enteng kita lakukan, apalagi yang berat. Ngoten lho. Baik. Teko ngendi kene, doa. Ayo silakan 1 2 3. Wong pitu gremeng. Kena akikoh terus lali kabeh. Baik. Kita ulang lagi nggih Bapak Ibu dan pemirsa yang di rumah, kita ulang lagi doa ketika kita akan memejamkan mata. Ustadz, lah bagaimana yang bismika Allahumma ahya itu juga dibaca Rasul, Pak. Nggih. Cuman kita menjadi tahu bahwa yang dibaca bukan semata-mata itu. Dan nanti ada lagi bacaan-bacaan sebelum tidur. Nggih, ada lagi, Pak. Jadi bukan hanya bismika Allahumma amutu wa ahya atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut, enggak. Tetapi ada bacaan-bacaan yang memang senantiasa dibaca oleh Nabi ketika beliau akan tidur. Dan di hadis yang pertama ini, bayangkan, bukan bismika Allahumma yang di pertama ini, Pak. Malah yang di pertama bab tidurnya Nabi yang diterangkan oleh, yang ditulis oleh Syekh Imam At-Tirmidzi adalah Rabbi kini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ayo bareng-bareng, yang di rumah juga bisa mengucapkan bareng-bareng. 1 2 3. Rabbi kini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Apa artinya? Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, kini jagalah kami ya Allah, adzabaka, dari azabmu ya Allah, yauma tab'atsu ibadaka, pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Artinya kita minta supaya kita dijaga dari azab pada hari kiamat. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan pemirsa, di dalam hadis yang pertama ini paling tidak ada 3 hal adab tidur yang bisa kita ambil, kita bisa amalkan, bisa kita terapkan. Adab tidur, adabe wong tiyang ingkang sare niku paling tidak ada 3. 1. Al-ittija'u ala syikil aiman, berbaring dan miring ke kanan. Itu yang pertama. Berbaring, miring ke kanan. Niku yang pertama. Sampun apa dereng? Delok. Jadi ngeten. Yang penting kita mulainya sudah begitu miring ke kanan. Tapi kok ternyata di tengah-tengah ujug-ujug guling-guling koprol-koprol, niku pun mboten urusan. Sing penting ketika memulai tidur miring ke kanan. Ngoten nggih? Kok engko ternyata tangi-tangi sudah, mohon maaf, sudah murep. Sing penting diawali dengan miring ke kanan. Sami paham nggih? Sampun nggih? Yep. Miring ke kanan. Yang kedua, dari hadis nomor 254 itu kita bisa mengambil kesimpulan wad'ul kafil yumna tahtal khaddil aiman. Rasulullah itu kalau tidur meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Lek niki dereng nggih. Kalah karo bantal ya, Pak. Baik, begini. Bagaimana Ustadz kalau di atas bantal? Tidak ada masalah. Oke. Yang ketiga, mengucapkan doa sebelum tidur, Rabbi kini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Baik. 1, miring ke kanan. 2, meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Yang ketiga berdoa, Rabbi kini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Siap dipraktekkan, Pak? Siap. Mangke nggih, mun sakniki. Mangke nggih, insyaallah siap nggih? Kapan? Tidur siang nggih? Masya Allah. Coba nanti tidur siang kita praktekkan apa yang kita baca ini. Masya Allah.
sunnah banget. Tidurnya tidur sunnah. Mboten namung pakaiane kang sunnah, tapi tidurnya pun tidur sunnah. Masya Allah. Semoga dengan ittiba sunnah ini, Masya Allah, kita betul-betul mendapat syafaat dari Rasulullah dengan izin Allah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di hadis nomor 255, haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Israil an Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah mislahu. Sama, tetapi Bapak Ibu, doanya itu bukan yauma tab'asu ibadaka, tapi di sini adalah yauma tajma'u ibadaka. Pun monggo silahkan mau pakai Rabbi kini adzabaka yauma tab'asu ibadaka boleh, atau Rabbi kini adzabaka yauma tajma'u ibadaka juga boleh. Silahkan jenengan pakai yang mana. Baik. Ini adalah sesuai dengan doa sebelum tidur. Artinya sebelum tidur memang sangat cocok. Kenapa? Karena tidur itu mengingatkan kita kepada kematian, Bapak Ibu. Tidur itu mengingatkan kita kepada kematian. Aslinya wong ki arep turu ki dadine susah, Pak. Kenapa? Karena tidur itu kan mirip-mirip mati toh. Nggih napa? Iya, Pak. Rohnya sama-sama diangkat ke langit. Ya, jadi tidur itu mengingatkan kepada kematian. Makanya orang yang bangun tidur itu doanya bagaimana? Yuk diucapkan bareng-bareng doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Iya toh? Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami kapan mati nih? Tidur itu. Ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami ya Allah. Artinya tidur itu sama dengan mati. Mek bedane kalau mati itu ora ubah ya. Ya baik, rambalik baik. Hadis nomor 256. Haddatsana Muhammad bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Rabi'i bin Khirash an Hudzaifah, dari Hudzaifah al-Yamani, sahabat Hudzaifah. Qala, dia berkata, karena Nabi SAW adalah Nabi SAW idza awa ila firasihi, adalah Nabi SAW ketika hendak tidur di kasurnya. Nabi tidur di atas. Jangan dibayangkan Nabi tidur on the spring bed. Kasur kapuk, no. Terus napa Pak Ustadz kasure Nabi? Godong kurma, pelepah kurma. Makanya Nabi itu satu ketika Bapak Ibu pernah tidur tidak pakai baju, sallallahu alaihi wasallam. OT. Ketika tidur di atas pelepah kurma, bangun niku ngecap. Batik ngono, Pak. Galer. Nggih, ya Allah. Kalau jenengan kan galere ora cap godong. Tapi cap napa? Cap spray, Pak nggih. Cap spray. Berarti tidur saya ini tidak sunnah, Pak Ustaznya. Tidur saya di atas kasur empuk, Pak Ustaz. Nah, memang zaman Nabi belum ada kasur empuk. Tapi meskipun ada kasur empuk, mungkin Rasulullah tetap memilih tidur di atas pelepah kurma, sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hendak tidur di atas pembaringannya, beliau membaca Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Nah iki diwalik ya Pak. Amutu, biasanya kita ini kan bismika Allahumma ahya. Di riwayat yang lain seperti di riwayat ini amutu dulu baru ahya. Kenapa? Karena kan arep mati dhisik. Baru nanti setelah itu bangun. Bismika Allahumma, Allahumma diwalik nih. Kalau biasanya bismika Allahumma, tapi ini Allahumma bismika. Tapi nanti di hadis yang lainnya bismika Allahumma ada. Jadi jangan bingung. Makanya orang yang membaca hanya satu hadis, ndak maca hadis liyane, engko gampang nyalahno, Pak. Sampeyan pilih ndonga terus bismika Allahumma ahya wa amutu. Oh, kleru. Sing bener bismika Allahumma amutu. Karena mungkin belum pikniknya kurang adoh, Pak. Sik ngaji pisan oleh hadis siji cetok hadis liane, cetok langsung menyalahno. Ini tidak dianjurkan. Artinya makanya banyak membaca, banyak ngaji, banyak membaca, maka kita tidak gampang untuk menyalahkan orang
orang lain. Semakin luas wawasan maka insya Allah semakin tasamuh, semakin toleran kepada orang yang berbeda dengan kita. Doanya bagaimana? Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Monggo bareng-bareng. Allahumma bismika amutu wa ahya. Yang pertama tadi bagaimana? Rabbi kini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Baik. Loh, terus yang mana yang dibaca Pak Ustadz? Boleh dibaca dua-duanya atau boleh dipilih salah satu. Monggo. Tapi kalau jenengan baca semuanya itu luar biasa. Setelah Rabbi kini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka, setelah itu Allahumma bismika amutu wa ahya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu hadirin, wa idzastaiqadha, ketika bangun tidur Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pun hafal nggih insyaallah? Sampun. Niki isi doanya tidak perlu saya terangkan karena intinya kita bersyukur kepada Allah karena telah dibangunkan, dihidupkan kembali setelah Allah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, kepadanya, kepada Allah lah kita akan nusur. Napa nusur? Kembali, dikembalikan, dikumpulkan hanya kepada Allah. Bapak Ibu mohon maaf, kenapa doanya seperti itu? Karena banyak orang yang tidur bablas gak tangi-tangi. Tidur niku bablas Pak. Jadi tidur itu ya wes bareng ora tangi-tangi alias meninggal dunia. Hati-hati betul. Makanya kita ini tidak aman, dalam tidur itu tidak aman. Bisa jadi Allah takdirkan kita untuk tidak bangun lagi. Apane kok tidur waktu pengajian ini? Wes bahaya. Bahaya iso ora tangin lah iki. Baik. Kita lanjut. Hadis nomor 257. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Al-Mufaddal ibnu Fadalah an Uqailin urahu aniz Zuhri an Urwah an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin, menerangkan bahwa Rasulullah itu ketika hendak tidur di tempat pembaringan beliau kulla lailatin, setiap malam. Ingat, setiap malam berarti tidak pernah pedot, tidak pernah godang. Berarti amalan yang akan diterangkan dalam hadis ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Bapak Ibu, tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Amalan apa itu Pak Anang? Jama'a kaffaihi. Jama'a kaffaihi. Ngeten Pak, ngeten. Rasulullah itu setiap malam sebelum tidur jama'a kaffaihi, menggabungkan kedua telapak tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fanafatha fihima. Nafasan iku disebul setengah enek idune, Pak. Jadi koyok di ngoten. Nggih, disuwo. Bukan hanya kalau menyebul tok namanya nafakha. Tapi lek wonten damoni. Tapi kalau nafasa ini setengah wonten wonten semburane, Pak. Wonten air ludahnya sih. Ngoten Pak. Kemudian wa qara'a, nggih, sambil menggabungkan kedua telapak tangan beliau, kemudian beliau membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu membaca Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Setelah itu membaca Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Membaca apa yang pertama Bapak Ibu? Al-Ikhlas.
Yang kedua Falak. Yang ketiga Anas. Sambil apa? Sambil nyebul. Nggih, Pak. Sambil merapatkan kedua tangan. Ndonga, Pak. Ya. Kemudian setelah selesai membaca 3 surat tadi, kemudian summa masaha bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian Rasulullah SAW mengusapkan kedua telapak tangan yang sudah dikasih suwuk dawuh Pak Anwar. Ingkang sampun dipun paringi napa niku wau, sing disembur niku wau, diusapkan min jasadihi mastato, ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau Bapak Ibu. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang bisa diusap. Yabda bihima ra'sahu wa wajahu. Dimulai dari mana Bapak Ibu hadirin? Kepala. Dadi ngeten, sak sampunipun selesai alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Terus kemudian diusapkan. Lha sing iso dijangkau kok. Lha sing iso dijangkau yo. Niki saged dijangkau napa mboten? Lah yo. Sampai kaki. Ngapunten, jenengan sampun ngoten apa dereng? Pernah Pak Ustadz bareng ngaji, sedina bareng ngono lali. Baik. Dalam? Betul Pak. Pertanyaan luar biasa. Ustadz, bagaimana kalau punya anak kecil bayi? Nah, bayi berarti yang membacakan kedua orang tuanya Pak. Karena bayi belum bisa Pak. Qul huwallahu ahad. Maka ibunya atau bapaknya, ya Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, sampai qul a'udzu birabbin nas, kemudian diusap Pak. Sret bayi ini. Diusap mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang bisa dijangkau Pak Ruri. Ngoten Pak Ruri nggih. Punya rencana punya bayi lagi Pak? Oh, insyaallah, masyaallah. Masya Allah. Lanjutkan ya Pak. Berarti tawakalin jenengan luar biasa Pak. Nggih. Cucu napa putra malih? Baik. Oke? Ya. Kalau di hadis ini cukup sekali. Oh, Masya Allah, yasna'u dzalika tsalatsa marat, 3 kali. Terima kasih Pak. Mengerjakan itu 3 kali. Artinya apa Bapak Ibu? Penafsirannya begini. Yang dimaksud dengan yasna'u dzalika tsalatsa marat, Rasulullah SAW mengerjakan itu 3 kali. Ya. Itu penafsirannya bisa membacanya itu 3 kali, atau kemudian proses meniup membaca tadi termasuk mengusap tadi 3 kali. Itu jenengan silahkan pilih yang mana. Apakah kemudian mengusapnya cuma sekali kemudian bacanya yang 3 kali, atau mulai dari awal sampai akhir diulang 3 kali. Itu insya Allah sama-sama benar. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, membiasakan diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setiap akan tidur menggabungkan kedua telapak tangan, kemudian membacakan surat Mu'awwidzat yang 3 tadi, ya. Kemudian mengusapkan itu ke seluruh tubuh yang bisa beliau jangkau, ya. Itu adalah untuk apa manfaatnya Pak Ustadz? Li'annahu muhassonun bihadzil ayat min kulli jihad, untuk menjaga diri kita dari godaan setan dari segala penjuru, dari segala arah. Makanya sing diusap niku seluruh
tubuh. Karena setan itu akan datang untuk, makanya sebenarnya ngeten, mohon maaf. Kita ini sebenarnya aman dari segala macam ilmu sihir, santet, tenung, jengges, pelet. Kalau kita dan keluarga kita membiasakan diri untuk membuat pager. Jadi pager niku rasa uyah di niku kan magri ula to niku. Utawa nandur tumbal ning ngarepan. Hati-hati loh. Yang punya tumbal-tumbal itu nanti akan nyereti ketika sakaratul maut. Aslinya awake dhewe niki untuk membentengi diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Yang punya anak-anak perawan ini, yang banyak yang ngejar-ngejar ini. Hati-hati. Sekarang ini ternyata 2021 ini cinta ditolak. Bu, bisa jadi Pak. Bu. Kalau kita tidak kuat iman, bisa jadi ada ilmu hitam yang masuk. Caranya bagaimana? Setiap kali sebelum tidur, lindungi diri kita dan keluarga kita dengan itu tadi Bapak Ibu. Membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan ke tangan kita, diusapkan ke seluruh tubuh. Kalau rumah kita bagaimana Ustadz cara melindunginya? Bacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Yang rumahnya sumuk, wonten sing dalamnya sumuk nih. Sumuk nggih. Sumuk Pak Ustadz. Sumuk, maksudnya sumuk bukan sumuk dalam artian sumuk tapi sumuk hati. Setiap masuk rumah itu Pak Ustadz kok sumuk rasanya Pak Ustadz. Kudu mureng-mureng mawon. Kudu pegel mawon. Kudu emosi mawon setiap masuk rumah. Bisa jadi ini banyak setan di rumah kita Pak. Betul itu. Ngelihat istri itu kudu emosi mawon Pak. Istri juga gitu, ngelihat suami itu kok kudu emosi mawon. Kudu ngabruk mawon. Ya maksudnya kudu nawur mawon. Hati-hati. Ini bisa jadi karena di dalam rumah kita banyak setannya. Bagaimana cara menghilangkannya? Bacakan surat Al-Baqarah secara rutin Bapak Ibu. Bacakan surat Al-Baqarah secara rutin begitu di rumah. Maka insya Allah Allah akan jauhkan rumah kita dari godaan setan. Baik. Wa yahsunu aidan bil muslim ayyata'ammal fi ma'ani hadhis suwar. Wa dalalatiha fi kutubit tafasir mislu tafsir al-Allamah Ibnu Sa'ad di dalam tafsir Ibnu Sa'di, tafsir Ibnu Katsir. Wa dzalika ablagh fil athar wa amkana al-faidah fi man ata bi hadhihi ta'awudzat. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, siapa yang mengerjakan yang membaca surat-surat ini aliman bi ma'aniha. Ingat, membaca sekaligus angen-angen mboten namung maos, tapi kata Ibnu Katsir membaca plus angen-angen sak maknane. Qul huwallahu ahad niku angen-angen sak maknane. Allahu somad angen-angen sak maknane. Sampai qul a'udzu birabbin nas itu angen-angen sak maknane. Faman ata bihadhihi ta'awudzat aliman bima'aniha falaisa kaman yaqra'uha wa la yadri an ma'aniha syai'. Jadi jangan sampai kita membaca sebelum tidur itu membaca kulhu itu sama qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu kita hanya sekedar membaca tapi tidak memahami maknanya. Itu adalah muhassin. Muhassin itu artinya pelindung Bapak Ibu. Melindungi kita dari godaan setan, termasuk melindungi kita dari penyakit. Bayi yang dibacakan itu diusap nih, insya Allah terhindar dari penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, hadis 58. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Salamah bin Kuhail an Quraib an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW itu tidur hatta nafakha. Napa nafakha? Rasulullah itu tidur. Kita tidak mengartikan lek cara bahasa casak niki niku mendengkur, tapi kita tidak mengartikan itu, tidak boleh. Kita kemudian mengartikan Rasulullah itu mendengkur seperti mendengkurnya kita. Ngorok. Nah, kalau kita ini kan ngoroknya kan luar biasa, variatif. Ada yang ngegas. Ada yang ngorok. Semakin lama semakin kencang. Wonten niku sampai sisi iki ra iso turu kabeh ya.
Enek sing anu jeda 2 menit sekali, grok, engko 2 menit neh. Grok ngoten. Wonten sing terus ramah krok 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 rantai pedhot arep pedhot. Krok 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 krok. Wonten sing ngoten niku. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika tidur hatta nafakho. Nafakho niku artinya mohon maaf bukan mendengkur Bapak Ibu. Tapi mengeluarkan suara khas. Kita tidak bisa mengartikan Rasulullah mendengkur. Munazzahun an dzalik. Rasulullah tidak mendengkur, tidak sama dengan mendengkur kita. Tapi saking pulasnya, mohon maaf, Rasulullah SAW tidur itu sambil mengeluarkan suara khas. Wa kana idza nama nafakho. Ketika beliau tidur itu nafakho, mengeluarkan suara khas. Fa'atahu Bilalin, maka datanglah Bilal bin Rabah fa'adzanahu bis salat, kemudian beradzan untuk salat. Faqama wa shalla wa lam yatawaddo. Rasulullah setelah mendengar adzan itu ngadeg berdiri langsung sholat tanpa wudhu. Padahal tidurnya pulas. Oke. Jadi mohon maaf Rasulullah SAW tidur sampai keluar suara nafkhun. Bagaimana? Wallahu a'lam suaranya apa? Wus ngoten apa-apa duka wallahu alam. Yang tahu hanya sahabat. Yang jelas suaranya itu indah Pak. Indah sampai suara tidurnya Nabi itu indah. Orang-orang itu bodong pelumpuk ingin mendengar suara tidurnya. Kalau jenengan kan ngalih kalau enek koncone sing ngorok. Golek kamar liyane sing iso nyaman. Itu malah mendekat untuk mendengarkan suara nafkhun itu, Pak. Indah sekali. Setelah azan dikumandangkan oleh Bilal, Rasul langsung bangun, kemudian langsung Loh kok mboten wudu Pak Anang? Dikatakan di dalam syarah hadisnya. Wa qaulu fa'atahu Bilalun fa'adzanahu bis salat au alim a'lamahu wa da'u salat, dipanggil untuk salat. Walam yatawaddo, tapi Rasul tidak berwudu. Wa hadza kama bayyana ahlul ilmi, seperti yang diterangkan oleh ahli ilmi min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi setelah tidur tidak wudu lagi? Karena ini adalah keistimewaan Nabi, Pak. Jadi jenengan pun terok-terok tidur ngorok-ngorok krungu adzan langsung salat Allahu Akbar. Ya ndak sah wong tidur ngorok-ngorok kok salat. Apa keistimewaan Nabi? Dikatakan di dalam Tobaqat Ibnu Sa'ad. Inna ma'syarul anbiya'i tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Apa katanya? Bahwa Nabi itu yang tidur hanyalah hatinya, tetapi mata beliau yang tidur hanya mata beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sementara hatinya selalu terjaga. Itu Nabi, Pak. Kelihatannya terpejam mata, tapi hatinya benten kalih kula jenengan, mau merem, Pak. Tapi kula husnudon terus kok. Saya ini kalau ada jamaah yang merem ini kula husnudon. Itu mungkin hanya matanya yang tertidur. Hatinya aduh, ketika dibangun, bangun. Saya ini tidak tidur Pak Ustadz, hanya mata saya yang terjam, tapi hati saya ini. Lele awak ini kan meripat terpejam, tapi hati luweh terpejam lagi Pak. Deep sleep namanya, deep sleep, tidur lelap gitu. Baik, jadi Rasulullah itu nyun sewu, kalau mata beliau terpejam karena tidur, tapi hatinya terjaga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam keadaan tidur menerima wahyu. Bagaimana kalau menerima wahyu ketika tidur? Kan tidak mungkin toh Pak. Maka hati beliau selalu terjaga. Makanya kenapa Rasul ketika setelah tidur tidak wudhu? Karena yang tidur hanya mata saya, sementara hatiku selalu terjaga. Ini jangan diikuti. Ini khusus untuk engko terus aku yo bar ngaji Samael malah ngerti lek turu ngorok ki ora wudu. Mboten ngoten nggih para rawuh. Baik. Selesai. Hadis 250. Kita selesaikan. Hadis 259. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad bin Salamah an Sabit an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafilahu wa la ma'wa. Niki wonten malih Pak. Doa setelah bangun tidur. Coba ikuti saya, ikuti kami. Alhamdulillahilladzi, monggo. At'amana
wa sakona wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalahu wala mu'wiya. Baik. Jadi niki dongane lain lagi. Kalau jenengan bisa hafal dan membaca, bagus. Yang intinya ya Allah, alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kami makan dan memberi kami minum dan mencukupi kebutuhan kami dan memberi tempat perlindungan kepada kami. Betapa banyak orang yang tidak cukup dan orang yang tidak mempunyai tempat Masya Allah. Nek apal, nek mboten apal nggih sing diapalne pas TK niku mawon. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin wis niku mawon lek mboten apal. Baik. Lanjut. Setelah ini nanti kita praktek tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Al-Husain bin Muhammad Al-Jariri. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Hammad bin Salamah an Humaid an Bakr bin Abdullah Al-Muzanni an Abdullah ibn Rabbah an Abi Qatadah dari Abu Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ittaja ala syakkihil aiman wa idza arrasa qubaila subh nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu ketika pulang di malam hari untuk tidur, beliau akan tidur miring ke kanan seperti yang kita terangkan pertama tadi. Kalau waktunya masih panjang. Ngapunten, kalau waktunya masih panjang. Tapi kalau pulangnya menjelang subuh, nah ini biasanya nyun sewu. Nabi niku lek dakwah urusan negara dan sebagainya, kadang-kadang pulangnya menjelang subuh, Bapak Ibu. Makanya nyun sewu niki ustad-ustad bareng nggih kathah sing ngoten. Ngaji dari mana pulang sudah jam 2. Pulang jam 3, ngaji dari mana pulang sampai rumah. Makanya istri-istri ustadz ini harus sabar. Lek rasa sabar, jaluk pegat tenan Bapak Ibu. Karena ada istri-istri para ulama ini yang ndak kuat dengan gaya hidup suaminya. Ora tahu didemok. Ndak tahu neng omah masalahnya. Hanya artinya untuk umat dakwah ke sana kemari, dakwah ke sana kemari. Akhirnya nyun sewu, istrinya ndak kuat. Lah aku jable. Jarang disentuh saya Pak Ustadz. Kenapa? Suami saya keluar terus, ceramah terus ya Pak Ustadz. Makanya mohon maaf. Sebelum jadi istrinya Ustadz jadi tanteng. Siap jadi istri Ustadz? Siap jadi istri mubalek? Kalau gak siap, aku golek liyane ae. Apa Mas? Ya ngono, tak tinggali terus. Sering ditinggali. Makanya jenengan bersyukur Pak. Ingkang boten dados Ustadz. Jadi wis panggah anggrem ae di rumah. Alhamdulillah. Ada teman-teman kita yang ustadz-ustadz yang besar itu di rumah itu mungkin dalam sepekan itu hanya beberapa jam saja Pak. Ya Allah. Jadi istrinya di rumah dia tinggali untuk dakwah kemana-mana. Akhirnya istrinya ini kalau ndak kuat, ya ndak kuat kalau aku kok ditinggali terus. Ya. Kecuali kenapa ustadz kok banyak ustadz yang ndak ngajak istrinya? Wedi lek keruan kartune. Jadi banyak juga ustadz-ustadz yang kalau ceramah ndak berani bawa istri Pak. Kenapa? Karena ya istrinya sudah ngerti seluk-beluknya ustadz itu. Nanti kalau suaminya ngomong itu nyebek tok, ngomong tok wi. Jadi kalau ada istrinya mau ikut, ndak usah ikut di rumah aja. Ini kan ustadz ngono iki kan kadang-kadang kalau di hadapan jamaah itu kan, wah ampuh ustadznya. Karena tidak tahu kesehariannya Bapak Ibu. Yang tahu kesehariannya siapa? Nyebek neng buri karo ngene. Baik. Oke. Begini ya, kita praktek sekarang ya. Bismillah. Bapak Ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tahu nggih, saya mau di sini. Jadi Rasulullah SAW itu kalau dalam kondisi tidur masih waktunya masih panjang, maksudnya mamanya jam 9, jam 10 atau sebelum jam 12 ngoten, beliau akan tidur di syakil aiman. Jadi tidurnya itu gimana ini? Dipraktekkan gimana ini? Atau sini Mas, minta tolong. Iya, praktek.
Iya, sampean. Iya, iya. Iya, Pak Ibnu Yusuf. Nah, baik, supaya jamaah mengetahui bagaimana praktek tidurnya Nabi. Coba nyun tolong Pak, ini mejanya bisa digeser nggih. Nah. Iya. Iya. Taib. Bismillah, jadi kita akan praktekkan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu Bapak Ibu, ada dua keadaan ketika beliau SAW tidur. Satu, tidur dalam kondisi waktunya masih longgar. Jadi ketika pulang dari luar sampai rumah itu masih ada waktu cukup untuk tidur. Artinya masih ada sekitar 4 jam, 5 jam, 6 jam, itu kan berarti masih longgar. Itu berbeda dengan tidurnya ketika waktunya sudah mepet mau subuh. Baik, sekarang kita praktek dulu, Le, ya. Insyaallah. Sampai nak ganteng mana? Baik, kita praktekkan tidurnya Nabi yang masih longgar ketika beliau pulang ke rumah dalam kondisi masih longgar. Dan Bapak Ibu, diusahakan tidur itu, pengaturan kasur itu mirip dengan seperti mayat dikuburkan. Nggih, kasur jenengan kulon jenengan itu kalau bisa posisinya persis seperti mayat dikuburkan. Ngapunten, mayat niku mujur teng pundi? Lek teng mriki teng Mesir nggih beda malih. Lek teng mriki mujur ngaler. Lek teng Mesir niku mujur ngetan, Pak. Karena memang kiblatnya yang kidul. Engko nang nggone Rusia ya mujur ngetan riko kan karena memang Ka'bahnya di sana. Baik. Jadi usahakan yang kasurnya masih mujur ngetan, ini nanti setelah ngaji digeser mujur dalam. Loh, katanya mau ikut sunnah, gini betul. Loh, sunnah itu termasuk penataan kasur loh Pak Romlan. Penataan kasur juga harus ya enggak harus sih, ya sebaiknya, seyogyanya. Baik, kepala mayat di mana Pak? Le, siap Le? Ayo, saiki sampean berbaring. Ayo. Ketok lerong pengalaman yang kuburan ini. Ini Le, sampean kepalanya di utara ya. Namanya siapa namanya? Hafid. Masya Allah, calon hafid Quran ini insya Allah. Baik, sudah pernah melihat orang mayat dikubur? Belum. Baik, jadi tidur ya. Bismillah. Iya. Ini kan posisi mayat dikubur, Pak. Nah, dan ini posisi tidur yang terbaik, mujur ngaler. Jadi kasur-kasur kita yang masih mujur ngetan, mujur ngulon, miring rono, niki mangke langsung dinger mujur ngaler. Nah, sunnah Rasul ketika beliau masih longgar waktunya, dalam artian waktunya masih longgar Pak Ustadz, ini masih jam 9, subuh jam setengah 4 atau jam 4 kurang sekian, maka tidurnya adalah miring ke kanan Le Hafiz. Kok berat sekali kayaknya miring ke kanan. Baik, ini 2 jam kuat sampean? Enggak kuat Pak Ustadz. Baik, miring ke kanan, kurang rono. Masya Allah, ya terus. Yang penting sehat ya. Kemudian sesuai dengan hadis tadi, menaruh telapak tangan kanan di bawah pipi. Masya Allah. Ngono 3 jam kuat sampean? Ditemplek nih. Baik, ini tanganmu sudah nempel ke pipi? Masya Allah, tidur saja kok ora puwe nak posisi. Masya Allah. Yes, kita tunggu sampai dia tidur beneran ya. Baik, ini adalah posisi sunnah yang dicontohkan Nabi, yang setelah kita tahu begini, wayai kita ikuti Pak. Makanya mulai nanti ketika kita tidur, awalnya begini dulu. Kok bar ngono terus malah glebak ngene. Niku urusan mangke, sing penting awale ngeten riyen ya, wis ya, fit. Suami kula niku mujur ngalor terus bangun tidur malah mujur ngidul ya Pak Ustadz. Wah, ini berarti aktif banget ini Pak. Ini di bawah. Baik. Ini posisi ketika masih longgar Bapak Ibu. Dalam artian
Karena posisi ini posisi nyaman banget. Miring ke kanan. Dan ternyata kalau miring ke kiri ini menekan jantung dan ini kurang baik. Ya. Jadi miringnya kemana? Ke kanan Hafiz. Baik, Tayyib. Ini adalah posisi tidur ketika Rasulullah longgar. Sekarang bagaimana ketika Rasulullah SAW itu waktunya mepet? Contoh Pak, Bu, kita ini umpamanya nggih nyun sewu. Seperti tadi malam kami pulang dari Wonoanti itu sudah jam sampai rumah, kemudian baca-baca buku ini sampai jam 12 hampir setengah 1. Sementara jam 3 harus bangun. Kan waktunya hanya sekian jam. Atau kemudian ketika jenengan tidur siang yang itu hanya mungkin 10 menit, maka Rasulullah SAW mencontohkan tidur short time. Kenapa short time? Waktu yang pendek itu adalah dengan menegakkan lengannya. Fit. Saja kok bablas sih ya. Sekarang gini. Nah, Masya Allah, santuy Pak. Nah, ngono kira-kira tidur bisa sampean? Baik, sekarang menghadap ke sana, menghadap kamera. Ini tok-tokannya miring ke kanan Pak, miring ke kanan. Nah begini Pak. Tapi jangan dayak ngene lho. Yes, ini supaya kameranya santai mawon, santai lah ya. Baik, ya, Masya Allah. 2 jam kita tunggu seperti ini Bapak Ibu. Jadi Rasulullah SAW kalau sedang tidur short time, tidur pendek dalam artian ingin cepat bangun, beliau tidur seperti ini Pak. Beliau tidurnya seperti ini. Kenapa? Karena tidur seperti ini adalah tidur yang tidak nyaman. Cepat Pak? Iya, cepat bangun, cepat ngeblak. Iya. Jadi yang begini. Nah, Bapak Ibu, kalau waktunya tinggal pendek, subuh tinggal beberapa menit, kemudian tidur dengan posisi begini, iso-iso bablas. Nah, makanya tidurnya seperti ini, Masya Allah. Sampun sampai dipahami ya Pak? Baik, terima kasih. Barakallah wa jazakallah Hafid ya. Masya Allah. Semoga jadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Nggih, sampun. Iki piye iki terusan? Kursiku piye kursiku? Baik, nggih, Masya Allah. Pun tidak apa-apa. Jadi gitu Bapak Ibu, Rasulullah SAW ketika tidurnya pendek, hanya waktu pendek, maka beliau menegakkan lengannya. Ketika waktunya panjang, menaruh telapak tangan beliau di pipi kanan. Ngeten iki remeh dan ringan. Tapi kalau kita membiasakan, mengawali dari sekarang, kita biasakan begitu, maka sunnah-sunnah yang lain itu akan terasa ringan juga. Minum sunnah, makan sunnah, nengok sunnah, jalan sunnah, tidur sunnah. Pokoknya insya Allah akan hidup kita ini hidup yang sunnah. Bukan hanya jenggot yang sunnah, mesakne sing ra duwe jenggot. Iya, karena Indonesia ini rata-rata gak padha duwe jenggot. Ustadz, saya tidak punya jenggot, saya harus dengan sunnah, apalagi saya mengikuti Nabi. Loh banyak. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada, untuk mengikuti Nabi harus cinta dulu kepada Nabi. Ngeten kan, semakin cinta, oh ya Allah. Untuk cinta kepada Nabi harus kenal dulu dengan Nabi. Semoga dengan pembelajaran bagaimana tata cara tidurnya Nabi SAW pada kesempatan pagi hari ini bertambah rasa cinta kita kepada Nabi SAW, karena kita semakin mengenal Nabi kita SAW, dan akhirnya kita semuanya menjadi orang-orang yang nanti digolongkan orang-orang yang memperoleh syafaat di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu minta didoakan untuk kesembuhan yang pertama Bapak Agus. Niki Agus sinten nih? Masalahnya takmir Masjid Al-Furqan nggih Pak Agus namanya. Nanes nggih, Bapak Agus yang lain. Kemudian juga untuk kesembuhan Ibu Wiyantin. Kemudian untuk Ibu Tipah. Allahumma shfihim. Ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah.
Allahumma shfihim ya Allah, tahurun la ba'sa tahurun insyaallah. Insyaallah penyakit ini adalah untuk membersihkan kesalahan dan dosa-dosa beliau bertiga ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan Bapak Ibu, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa beraktivitas, ngaji bareng dan bisa husnul khotimah. Terima kasih untuk panjenengan semuanya, untuk donatur, untuk seluruh yang berandil di dalam pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini, untuk takmir Masjid Al-Furqon, untuk seluruh panitia, ibu-ibu yang kurah-kurah itu juga terima kasih yang luar biasa. Nenek sing kurah-kurah yo bingung gitu. Semuanya semoga kita bisa istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Judul babnya adalah fi sifati fi maja'a fi ibadati Rasulullah, tata cara atau bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngibadahin Nabi niku seperti apa? Nanti insyaallah kita bahas di hari Sabtu yang akan datang. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dulu dengan kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirukum min zilatil kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.